Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih dari zaman Nabi hingga zaman modern. dan akan menjelaskan definisi dari hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Yang pertama, sejarah perkembangan fikih dan usul fikih dari zaman Nabi hingga zaman modern. Setiap ilmu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bukan tidak terkecuali dengan usul fikih. Perkembangan usul fikih dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap perkembangan, dan tahap penyempurnaan. Yang pertama, tahap awal pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, di bawah pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa dalam abad ini adalah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Pada masa mereka inilah terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyid. Kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di kalangan ilmuwan Muslim. Ilmu-ilmu keagamaan yang berkembang dan semakin meluas objek pembahasannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada ilmu keislaman yang berkembang sesudah Abbasiyah, kecuali yang dirintis atau diletakkan dasar-dasarnya pada zaman dinasti Abbasiyah ini. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fikih, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Pada abad ini pula lahir ulama-ulama besar yang meletakkan dasar berdirinya mazhab-mazhab fikih. Para pengikut mereka semakin menunjukkan perbedaan dalam mengungkapkan pemikiran usul fikih dan para imamnya. Asy-Syafi'i misalnya tidak menerima cara penggunaan ihtisan yang masyhur di kalangan Hanafiyah. Sebaliknya, Hanafiyah tidak menggunakan cara-cara pengembalian hukum berdasarkan hadis-hadis yang dipegang oleh Asy-Syafi'i. Sementara itu, kaum al-hadis pada umumnya dan kaum Zariyah pengikut Daud Az-Zahiri pada khususnya tidak menyetujui dari metode kedua golongan tersebut. Namun, golongan tersebut mempunyai metode sendiri dalam qiyas dan takwil. Yang kedua itu tahap perkembangan pada abad keempat Hijriah. Pada abad keempat Hijriah merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Pada abad ini, dinasti Abbasiyah berpecah-pecah dalam daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Namun demikian, kelemahan bidang politik ini tidak mempengaruhi perkembangan semangat keilmuan di kalangan para ulama ketika itu. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu keislaman pada abad keempat Hijriah ini jauh lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan masing-masing penguasa daulah intelektual sekaligus menjadi kebanggaan mereka, juga disebabkan terjadinya desentralisasi ekonomi yang membawa daulah-daulah kecil itu semakin makmur dan menopang perkembangan ilmu pengetahuan di negerinya.
Usul fikih terus dikembangkan oleh ulama, dan dari masa ke masa, kegunaan usul fikih semakin disignifikan. Ulama pada masa lalu tidak menciptakan taklid melainkan ittiba. Sebagai bukti bahwa merekalah yang menggali ilmu usul fikih, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab Ushul Al-Karki, kedua Kitab Al-Fusul fi Al-Usul, ketiga Kitab Bayan Kas Al-Ahfaz. Ciri khas perkembangan ilmu usul fikih pada abad keempat Hijriah yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas masalah usul fikih secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tahap penyempurnaan, yaitu pada abad ke-5 dan 6 Hijriah. Kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tidak lagi berpusat di Baghdad, tetapi juga di kota-kota seperti Kairo, Bukhara, Ghaznah, dan Markusi. Hal ini disebabkan adanya perhatian besar dari para raja, sultan, penguasa daulah-daulah kecil itu terhadap perkembangan ilmu dan peradaban. Salah satu dampak dari perkembangan itu ialah kemajuan di bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya. Antara lain yaitu Al-Baqilani, Al-Qadi Abdul Al-Jahar, Abdul Al-Wahab Al-Baghdadi, Abu Zaid Ad-Dabusi, Abu Husain Al-Basri, Imam Al-Haramain, Abdul Al-Malik Al-Juwani, Abdul Hamid Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itulah pelopor keilmuan Islam pada zaman itu. Kitab-kitab usul fikih yang terpenting antara lain yaitu Kitab Al-Mughni fi Al-Abwab Al-Adil wa At-Tauhid. Yang kedua, Kitab Al-Mu'ammad fi Al-Usul Fikih. Yang ketiga, Kitab Al-Iddafi fi Usul Al-Fikih. Keempat, Kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fikih. Dan yang kelima, Kitab Al-Mustasfa min Lim Al-Usul. Pada abad ke-5 dan ke-6, tampil fuqaha yang memiliki pemikiran-pemikiran yang orisinal dan liberal, yang ditandai dengan timbulnya perbedaan pendapat Islam masalah-masalah tertentu. Dari uraian perkembangan usul fikih pada abad pertama hingga ke-6, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ulama dalam penulisan ilmu usul fikih merupakan salah satu upaya menjaga keaslian hukum syara dan menjabarkannya pada kehidupan sosial yang berubah-ubah. Usul fikih terus berkembang menuju kesempurnaannya hingga puncaknya pada abad ke-5 dan awal abad ke-6 Hijriah. Abad tersebut merupakan abad keemasan penulisan ilmu fikih, karena banyaknya ulama yang memusatkan perhatian pada ilmu tersebut. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua, yang dimana pembahasan kedua ini akan menjelaskan tentang definisi. Itu ada hakim, muhkim fi atau muhkim bi, terus kemudian ada mahkum alaih, yang dimana ini merupakan bagian dari fikih dan usul fikih. Yang pertama itu kita akan membahas tentang hakim. Hakim di sini itu dalam fikih ialah orang yang memutuskan hakim. Berarti pihak penentu dalam pembuat hukum yang sesuai dengan syariat secara hakiki. Usul fikih juga sepakat bahwasannya yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
yang sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri, yang dimana di situ berarti menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Itu adalah definisi dari hakim dari sekian banyak referensi buku yang kita baca. Kemudian itu ada mahkum fi atau yang disebut dengan mahkum bih. Mahkum fi di sini adalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i atau Allah dan Rasulnya. Mahkum fi ini yang bersifat tuntutan yang disifati dengan wajib, haram, kemudian itu ada makruh atau mubah. Mubah itu sama dengan mandub ketika berupa hukum taklifi. Mahkum fi juga itu mempunyai syarat. Syaratnya mungkin ada beberapa bagian. Saya akan menjelaskan satu syarat dari mahkum fi. Yang pertama itu ada perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait syar'i. Seperti makan minum. Makan minum itu adalah perbuatan orang mukallaf yang tidak terkait dengan hukum syar'i. Yang terakhir itu ada definisi dari mahkum alaih. Mahkum alaih di sini itu dalam usul fikih, yaitu orang mukallaf disebut juga mahkum alaih, yaitu subjek dari hukum. Tadi kan kita udah membahas tentang objek. Objek itu adalah mahkum fi, sedangkan yang menentukan hukum itu adalah hakim. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap bertindak hukum, dibebani hukum taklifi, lagi-lagi terkait dengan taklifi. Hukum alaih tidak kalahnya dengan hukum fi, dia juga mempunyai syarat. Di sini saya memberi contoh, ada dua syarat dalam mahkum alaih. Yang pertama itu ada mampu memahami kitab-kitab dan dalil-dalil. Yang kedua itu adalah mempunyai ahliyat al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi. Itu adalah pembahasan tentang definisi dari hakim, mahkum fi dan mahkum alaih. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.